Up. Seluruh sana dong. Tadi ya dihambat sekali jalan meskipun masing-masing oleh Posyantek Karya Mandiri, kami menjadikannya sebagai kendaraan bermotor yang dapat dikendarai dan bisa. Mohon izin Pak, bisa saya ke depan? Silakan untuk di alatnya. Sebenarnya tadi untuk stangnya ini bisa latar belakang. Ada beberapa hal yang mendasari, melatar belakangi tentang pembuatan bajak apung ini. Yang pertama, luasnya wilayah lahan pertanian Desa Mandokota yang cukup luas, kurang lebih 300 lahan rawa sekitar 341 hektar yang ada di wilayah kami Desa Mandokota. Kemudian yang kedua, perilaku petani musiman. Kemudian yang ketiga, hasil panen tidak sesuai dengan luasan tanah yang digarap sebabkan tidak maksimalnya dalam mempersiapkan lahan. Ya, next. Tujuan pembuatan alat inovasi. Ada beberapa hal tujuan pembuatan alat inovasi sektor pertanian. Nah, kemudian yang kedua, mempermudah pekerjaan dalam mengolah lahan persawahan. Dan yang ketiga, mengembangkan inovasi pertanian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kami Desa Malina Kota berusaha mendukung serta mensukseskan salah satu program inovasi daerah yaitu Rasda Plus. Makanya traktor booth ini kami namakan dengan Wintech RN01. Jadi W itu nama Pak Bupati sendiri, inovasi teknologi, RN-nya saya Pak. Kemudian karena ini perdana kami buat 01. Next. Sasaran berlumpur dan pasang surut. 3. Peningkatan berusaha meningkatkan hasil petani. Kemudian memperdayakan para milenial untuk mengembangkan inovasi baru khususnya di bidang pertanian. Nah, ini juga termasuk salah satu program Pak Bupati tentang milenial mandiri. Gitu itu. Ya, next. Ya, ini metodologi pembuatan alat PTG. Ada sudah gambarnya, kemudian ada mesin diesel sebagai penggerak utamanya, kemudian garpu untuk meratakan tanah. Baik, lanjut. Nah, ini komponen utamanya. Nah, ini ada mesin diesel ini penggerak utamanya, kemudian ada roda besi, roda rotari, body boot, ada gardan. Nah, ini sisir garu yang saya bilang tadi, kemudian ada roda depan. Baik, next. Langkah-langkah pembuatan. Nah, finishing, pengecatan traktor tersebut. Baik, lanjut. Uji kelayakan mesin. Pada saat uji kelayakan mesin di lahan sawah di lapangan tanggal 1 Maret tahun 2023 dengan lokasi desa kami sendiri, Desa Mandokota, kemudian dengan kondisi lahan bekas tanaman padi dengan genangan air sekitar 20 sampai 40 cm dari dasar. Nah, jenis tanah hitam, lembek dan berlumpur. Next. Ini untuk kerja lapangan di lahan sawah, getaran keselamatan kerja. Nah, jadi hasil uji dari uji kerja lapangan dan sawah, semua bagian-bagian yang berbahaya pada mesin traktor boot ini telah diamankan semua. Baik, lanjut. Keunggulan teknologi. Mesin
traktor yang kami buat ini mempunyai keunggulan sangat baik dikelola di lahan yang berair. Kemudian lahan yang dikerjakan 1 hektar, kurang lebih 1 hektar per jam, hanya menggunakan 2,45 liter solar. Yang ketiga, perawatan lebih mudah dan murah. Cara pengoperasian pun mudah dengan dibandingkan dengan Kemudian terkait dari pembuatan ya, pembuatan juga saya ini bukan orang teknis, saya bukan orang mekanik, kemudian yes tahunya cuma besi siku dengan ukuran berapa, panjang berapa, ya kayak gitu-gitu aja gitu. Terus apalagi nih terkait dengan ini Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya agak klarifikasi sedikit. Mengenai harga yang tertulis di makalah itu real. Adapun biaya sampai 12.433.000 itu hitungannya kemarin. Itu pengerjaan kami selama mulai dari pembelian bahan sampai perakitan, termasuk ongkos kopi, rokok dan segala macam, karena memang kami swadaya. Habisnya segitu. Setelah dikali dengan 30%. Ya, apakah nilai ini yang cukup menggantikan biaya? Ada selisih lumayan ini, Pak. Iya. Sebenarnya saya jujur ya, Pak. Ini proses makalah itu memang saya susun sendiri. Adapun bagian-bagiannya itu saya kutip dari makalah yang sudah ada, seperti tadi Pak Dadi bagaimana mengumpulkan bahan sampai selesai, itu dia punya diagram. Nah, adapun yang melatar belakangi kenapa mesin tutup talun ini kami buat, yang mana baju talun adalah baju adat, khususnya adat suku Lundaya yang digunakan sejak nenek moyang suku Lundaya. Saat ini permintaan akan baju dari kulit kayu talun terus meningkat, sehingga permintaan akan pembuatan baju adat dari kayu talun sangat besar. Dengan meningkatnya permintaan akan baju. Letak geografisnya itu dikelilingi oleh sungai-sungai. Ditambah lagi di beberapa waktu yang lalu curah hujan sangatlah tinggi dan dalam waktu yang terus-menerus terjadi, sehingga banjir itu mudah sekali terjadi, atau potensi banjir itu mudah sekali terjadi. Mahasiswa Politeknik. Pak Prem, ini ada bukti ini tidak disebut ya? Di sini saya langsung saja saya akan mempresentasikan tentang mesin produksi sagu, yaitu mesin parut sagu dan mixer sagu. Ini kenapa kami mengambil latar belakangnya kenapa kami mengambil sagu, mesin produksi sagu. Salah satunya karena sagu adalah makanan tradisional dan menjadi makanan favorit untuk masyarakat Malinau, bahkan luar daerah Malinau. Dan untuk pohon rumbia atau sagunya juga banyak ditemui dan gampang untuk diolah, seperti bahan pembuatan gapurung, dan ampasnya menjadi media tanam dan pakan ternak. Oleh karena itu kami membuat mesin parut sagu dan mesin mixer sagu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi, menambah PAD Malinau Seberang, dan masyarakat mengenali teknologi tepat guna dan pemanfaatannya. Sasaran dari mesin produksi sagu ini adalah antara lain para peminat makanan sagu, pengusaha sagu, dan